Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Kita cek lagi. Nah ini loh, yang baru 5 hari ya. Yang kemarin sudah saya kocor NPK 16 nah, di lubang tanam sini. Dengan dosis kemarin itu cukup 1 gelas per 20 liter saya kocorkan tipis-tipis. Ya seperti itu. Ya ada yang normal, ada yang kena trap. Ya ini bekas kena trap. Ya ini juga bekas kena trap tapi sudah pulih. Ini sudah masuk 2 kali penyepraian insektisida racikan ngawur tak rolling sama Rejo Sogut sudah 2 kali. Awal nanam itu kemarin saya spray insektisida racikan ngawur. Terus kira-kira 3 hari setelah tanam saya spray Rejo Sogut karena saya melihat di sini banyak kutu kebul juga banyak trapnya. Nah ini yang kena trap tapi sudah pulih karena daun barunya sudah lancip dia. Sudah lancip. Yang normal kan lancip-lancip kayak gini. Seperti itu kawan perawatannya. Jadi nanam cabai itu sebelum tanam itu sudah harus diaplikasi insektisida. Spraynya ke arah bedingan dan cabainya. Sama yang di seperti itu ada rumput-rumput seperti itu kita spray. Insektisida racikan ngawur. Nanti di rolling sama Rejo Sogut bisa jadi bersih seperti ini loh. Ini awalnya juga keserang. Hama trapnya sudah hilang, pucuk barunya tunasnya sudah lancip dan bersih lagi. Kalau yang nggak keserang seperti ini. Nah, ini pupuknya kemarin sudah masuk 1 kali. Untuk tugalnya kemarin mau nanam di sini NPK 16 di lubang pupuk. Terus kemarin baru ya kemarin lah saya kocor lagi umur 4 HST kalau nggak salah. NPK 16 di lubang tanam. Hasilnya sekarang sudah siuman, tinggal nunggu perkembangan selanjutnya sambil menjaga kalau ada serangan jamur, ada serangan hama lagi. Kalau saya ini perawatannya memang ya intensif meskipun di dalam gerbong kanan kirinya screen atapnya itu UV sama aja hama trap, tungau, kutu kebul tetap menyerang. Terus layu fusarium, patah ranting pun sama bolo. Jadi kita tetap harus aplikasi sama, perawatannya itu kayak di luar sama saja. Penyakitnya pun sama, cuma kalau di dalam sini ini nggak kehujanan. Dan ini cabai itu polinasi. Kenapa di UV? Biar kalau musim hujan kita itu tetap bisa bekerja polinasi. Kalau di luar kan kita pas hujan nggak bisa polinasi, akhirnya nggak dapat buah. Itu alasannya kenapa dikasih gerbong atau orang menyebutnya GH. Kalau saya menyebutkan gerbong karena ini saya buatnya dulu itu tahun 2014an ya. Sampai sekarang udah mau hancur itu. Tak cagak-cagak kayak gitu. Kalau belum roboh ini tidak tak ganti, biarin aja ntar kalau udah roboh ganti baru gitu. Ya seperti itu perawatannya kawan-kawan. Jadi nanam itu yuk baik di luar atau di dalam greenhouse sama aja. Ya, jangan mentang-mentang di dalam greenhouse Anda bilang aman. Siapa bilang? Anda belum pernah coba kok ngomong aman. Kalau sudah pernah nyoba, saya yakin sampean juga kaget dan gelagapan. Oh, ternyata kok nggak jauh beda ya sama yang nanam di luar. Nanti kalau ini kan sudah dipupuk sekali, nanti umur-umur 2 minggu kita kasih pupuk lagi, bisa dikocor aja. Kocor aja di lubang tanam, dosisnya tetap NPK 16 itu ya. Kalau kurang subur bisa ditambahkan CNG. Kalau enggak, sudah cukup subur enggak usah ditambah. Langsung NPK saja. Saya pakainya pupuk itu NPK 16 itu. Ya, pokoknya sambil diamati terus perjalanannya gimana. Soal hama, soal jamur kita benar-benar amati. Ini saya juga tiap pagi nengok itu biar tahu ada apa sih di sini, ada gejala serangan yang macam mana. Nanti kita bisa tahu apa yang harus kita aplikasikan. Kurang lebihnya seperti itu bolo-bolo. Kalau kita nanam nggak intensif atau nggak telaten, yo mau panen aja susah. Kurang lebihnya seperti itu.
Kalau soal fungisida, ya fungisida musim kemarau ataupun musim hujan itu sama aja. Kita penggunaan fungisida sama aja. Ini yang sudah agak besar, sudah pecah cabang, juga sudah memunculkan bunga-bunganya. Nah, ini beda, ini varietasnya jantan, yang ini betina. Seperti itu loh. Ini loh bekas hama trip. Ada hamanya. Kalau kita nggak spray, ini juga bisa mengganggu pertumbuhannya. Kalau trip itu rejo sogut ya kawan-kawan. Coba rejo sogut, pokoknya hama trip rejo sogut. Kalau kutu kebul tungau, pakai aja racikan insek ngawur, sudah ada videonya, bisa ditonton. Gitu bolo-bolo ya. Ini nanti ya, kalau cabai yang ini cuma dipanen bunganya, ini nanti nggak dipanen buah. Nanti kalau bunganya sudah memutih kayak gini, dipanen. Kalau ini sudah waktunya polinasi, ini bunganya ini yang dipanen. Buahnya nanti yang ini nggak ada, yang ini nanti nggak ada buahnya. Kalau ada pun nanti saya buangi, karena kalau kita rawat buah, nanti bunganya ini bisa berkurang. Pada akhirnya berefek kita polinasi di sini kurang serbuk. Itu artinya kayak gitu loh. Nanti sampean kira yang ini di apa kan? Ini dibuahkan? Enggak, yang ini enggak dibuahkan. Aduh, kayak gitu loh. Ini aku mengamati hama-hama tripnya itu masih berkeliaran atau enggak. Kalau enggak mau saya spray nih. Kayaknya masih aman-aman saja. Jadi nanti kalau sudah gede, saya pastikan kalau yang ini buahnya itu enggak ada. Pasti nanti diambilin. Kalau ada yang jadi kayak gitu lupa nggak keambil bunganya jadi buah, nanti juga dipetik dibuang lagi. Kayak gitu. Beda sama cabai yang dikonsumsi sayur, karena ini buat persilangan, ini yang jantan, ini yang betina. Polinasi manual. Untuk mendapatkan benih yang lebih bagus, karena dari perpaduan antara cabai varietas yang jantan ini sama ini nanti diketemukan akhirnya jadi cabai baru lagi, seperti itu loh. Dan kenapa digerbong? Alasannya itu biar steril. Misalkan di area luar sana ada cabai-cabai varietas lain, nggak ada serangga atau tawon yang masuk ke sini mempolinasi cabai induk betinanya yang ini. Kalau ada yang tanya seperti itu, jawabannya kenapa? Ya, seperti itulah ceritane. Masih yang ini normal, daunnya bagus pokoknya. Kalau yang nggak kena serangan trip itu bagus. Kalau yang ini sudah 2 kali pemupukan, yang ini baru sekali, baru 1 kali pemupukan. Umurnya ini masih 6 hari, ini masih 6 hari. Begitulah bolo-bolo ceritanya. Ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar kawan-kawan. Di-share, dibagikan videonya, kasih like lah. Biar saya itu lebih sering upload. Kalau nggak ada yang like, nggak ada yang nonton, ya akhirnya males lah. Oke, terima kasih.